Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan wa anzalal Qur'an wa jabasyam min arkanil Islam. Ahmaduhu waskuruhu ala kamal ihsanihi wa huwa dzul dzalali wal ikram. Wa as'aluhul hidayata wa taufiqa alal inqiyadi lidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah arsala rasulahu bidinil Islam wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu rahmatan li jami'il alam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumi akhiril alam amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara, sidang sholat Jumat Masjid Al-Huda di siang hari yang sangat barokah ini, kesemuanya kita yang hadir mendapatkan keridhaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha besar Allah yang telah membentangkan bumi yang subur ini tempat kita berkampung dan berpijak. Maha besar Allah yang telah menciptakan matahari yang dengan sinarnya penuh berisi syarat-syarat kehidupan makhluknya. Di akhir daripada Ramadan 1444 Hijriah, dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah masih memberikan berupa anugerah sangat sayang kepada diri kita, terpilihnya diri kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sehingga di akhir daripada bulan Ramadan ini kita masih dapat melaksanakan ibadah, baik itu yang wajib, sunnah dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, terutama kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Jami Al-Huda yang langsung dibina, dipimpin oleh guru-guru kita, para alim ulama kita yang berada di wilayah Jati Asih ini, mudah-mudahan nanti kita bermohon kepada Allah, kita bersama baginda Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat diringi salam, mari bersama-sama selalu kita sanjungkan kepada seorang hamba Allah yang hidupnya tidak lepas bagaimana mengajak orang lain untuk melaksanakan ibadah. Sampai di akhir hidupnya Rasulullah masih ingat kepada diri kita dengan mengucapkan ummati, ummati, ummati. Ini tandanya Rasulullah begitu sayang kepada diri kita. Dari hasil perjuangannya, alhamdulillah, diri kita dianugerahi menjadi pengikut beliau. Sekali lagi kita bermohon, mudah-mudahan di akhir hidup kita, di akhir daripada bulan suci Ramadan, kita tercatat menjadi pengikut daripada baginda Rasulullah dan nanti bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui di atas mimbar ini setiap Jumat khatib berpesan kepada diri kita agar diri kita jangan sampai lepas anugerah yang sangat besar dari hati sanubari kita, yaitu keimanan dan ketakwaan. Keimanan dan ketakwaan inilah yang akan bisa menyelamatkan diri kita, baik dalam kehidupan di dunia yang nanti kita akan akhiri kehidupan kita di dunia ini, baik umur kita 60-70 tahun, tetapi nanti di akhirat selama-lamanya. Kita bersyukur alhamdulillah diri kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah mengikuti daripada ajaran baginda Rasulullah, dan nanti kita pulang ke alam akhirat, terutama kita singgah dulu di alam kubur, kesemuanya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, bersyukur berikutnya adalah bahwa kita ini hidup di lingkungan Masjid Jami Al-Huda. Kita dilindungi oleh dari guru-guru kita, diajarkan oleh guru-guru kita.
Dan kita ini bersyukur, alhamdulillah, guru-guru kita mengajarkan bagaimana dalam beragama, bagaimana kita mengikuti daripada akhlakul karimah yang dibawakan oleh baginda Rasul, yang diajarkan oleh guru-guru kita. Dan tanpa ada guru-guru kita tidak mungkin, pertama, masjid begini megahnya. Yang kedua, tidak mungkin kita menjadi orang-orang yang bisa melaksanakan ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Untuk itu kita berdoa, mudah-mudahan guru-guru kita, para alim ulama kita yang ada di wilayah sini, pertama diberikan kesehatan, umur panjang, dan bisa menuntun diri kita ke jalan ihdinas siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini adalah hari terakhir di bulan suci Ramadan yang 6 bulan yang lalu Rasulullah beserta para sahabat lainnya menginginkan supaya kehadirannya bulan suci Ramadan. Sehingga ketika bulan Rajab datang, Rasulullah menyampaikan doa yang sering kita baca. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. 6 bulan sebelum itu Rasulullah mengajarkan kepada diri kita, Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah diri saya kepada bulan Ramadan. Wasalim li Ramadan, dan sampaikanlah Ramadan kepada diri saya. Supaya apa, hadirin yang berbahagia? Begitu anugerahnya, begitu istimewanya, begitu banyaknya berbagai macam pahala yang ditorehkan di bulan suci Ramadan. Sedikit lagi kita ditinggalkan oleh tamu yang sangat agung. Baginda Rasulullah sangat sedih. Para sahabat sangat sedih. 10 hari sebelum pelaksanaan berakhirnya bulan Ramadan, Rasulullah berusaha semaksimal mungkin. Jangan sampai momen-momen yang tepat ini, momen-momen yang sangat berharga ini ditinggalkan begitu saja. Untuk itu hadirin yang berbahagia, tinggal sedikit lagi, berapa jam lagi. Mari bersama-sama. Pertama, yang khatmul Qur'annya, yang sodakohnya, yang zakatnya, yang silaturahimnya kemungkinan agak berkurang. Mari bersama-sama. Jangan tinggalkan, dan kita jangan akhiri daripada bulan Ramadan tanpa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tadi saya sebutkan. Begitu hebatnya bulan suci Ramadan, hadirin yang berbahagia. Seorang ulama yang bernama Ibnu Jauzi menyamakan bulan suci Ramadan dengan 12 bulan yang lainnya. Itu sama dengan yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam dengan saudara-saudaranya 12 putra daripada Nabi Yakub dijolimi oleh kakak dan adik-adiknya. Bahkan kita ketahui dalam sejarah dimasukkan ke dalam sumur. Tapi dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, dengan kemujizatan daripada seorang nabi yang sangat agung, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menjadi penguasa ketika itu. Apakah tingkah laku daripada Yusuf ini balas dendam kepada kakak dan adik-adiknya? Tidak terjadi, hadirin yang berbahagia. Bahkan ketika Nabi Yusuf menjadi orang penguasa ketika itu, daripada kakak dan adiknya diberikan kesempatan untuk bagaimana bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kehidupan di dunia. Sehingga Nabi Yusuf berperan menjadi seorang yang bermanfaat kepada orang-orang yang lainnya, terutama saudara-saudaranya. Sehingga Ibnu Jauzi menganalisa Nabi Yusuf sama dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan dengan keanugerahan yang sangat banyak, nanti bisa mentransfer pahala-pahala yang kita dapati di bulan suci Ramadan kepada bulan-bulan lainnya. Hanya hadirin yang berbahagia, dari awal kita sudah melihat, menyaksikan adanya bulan suci Ramadan. Jangan tinggalkan, dikarenakan bulan suci Ramadan pahalanya nanti akan mentransfer daripada bulan-bulan lainnya.
Begitulah kehebatan bulan suci Ramadan, gambaran daripada seorang ulama yang bernama Ibnu Jauzi. Hadirin yang berbahagia, kehebatan bulan suci Ramadan juga digambarkan. Ada seorang sahabat Rasulullah yang bernama Thalha bin Ubaidillah. Thalha bin Ubaidillah ini adalah seorang sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga dari 10 sahabat Rasulullah. Dalam suatu kesempatan, hadirin yang berbahagia, Thalha bin Ubaidillah ini bermimpi. Dalam mimpinya, yang pertama ada sahabat Rasulullah dari suku Badiah, yaitu meninggal dunia dalam keadaan mati syahid, berjuang dalam ajaran agama Islam. Yang kedua, matinya mati sakit, dikarenakan ada penyakitnya. Dalam mimpinya, Thalha bin Ubaidillah, yaitu berada di pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Thalha bin Ubaidillah beserta, yaitu sahabat yang meninggal dunia ataupun wafatnya, mati dalam kematian syahid dan mati dalam keadaan mati sakit. Yang pertama dipanggil adalah sahabat Rasulullah dari suku Qado'ah ini, yang dipanggil adalah orang yang mati sakit oleh malaikat. Yang kedua dipanggil lagi adalah orang yang mati syahid. Dan yang ketiga, malaikat berkata, "Ya Thalha, silahkan kamu kembali, dikarenakan kamu belum berhak untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Pembicaraan malaikat ini langsung tersentak tidur daripada Thalha bin Ubaidillah. Di siang harinya, berserta para sahabat di hadapan Rasulullah, Thalha bercerita bahwa semalam bermimpi dari suku Qado'ah yang meninggal dunia dalam mati syahid dan mati sakit. Pertanyaan dalam hati saya, kenapa yang dipanggil terlebih dahulu adalah orang yang mati sakit, bukan orang yang mati syahid? Pembicaraan ini didengar oleh Rasulullah. Dipanggillah Thalha bin Ubaidillah. "Ada apa gerangan, wahai Thalha bin Ubaidillah?" "Semalam saya bermimpi, ya Rasulullah, sahabat kita dari suku Qado'ah meninggal dunia dalam keadaan mati syahid lebih dahulu, dan berikutnya adalah orang ataupun sahabat kita yang mati sakit. Tapi kenapa yang dipanggil masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang mati sakit?" Akhirnya Rasulullah bertanya, ketika sahabat kita dari suku Qado'ah meninggal dunia dalam keadaan mati syahid, yang mati sakit masih hidup apa tidak? "Iya benar ya Rasulullah." "Bertemu enggak dengan bulan suci Ramadan?" "Bertemu ya Rasulullah. Bahkan yang mati sakit ini melaksanakan ibadah, melaksanakan pembacaan Al-Quran, bersedekah dan sebagainya." Apa kata Rasulullah? Itulah anugerah, itulah keberkahan. Kalau kita bertemu di bulan suci Ramadan, kita melaksanakan ibadah, kita melaksanakan berbagai macam kajian-kajian, mengisi Ramadan dengan kebaikan-kebaikan dan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, walaupun matinya mati sakit, tetapi terlebih dahulu dipanggil masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang yang mati syahid. Nah, dengan demikian hadirin yang berbahagia, kalau seandainya bulan suci Ramadan tahun ini kita kemungkinan kurang dalam melaksanakan ibadah, beberapa hari lagi, berapa jam lagi, kita isi, jangan sampai ketinggalan bulan suci Ramadan dari hati sanubari kita dalam melaksanakan ibadah. Begitulah kehebatan bulan suci Ramadan. Sehingga dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari, siapa orang yang melaksanakan ibadah puasa 1 hari saja, kata Rasulullah, di bulan suci Ramadan, itu pahalanya sama dengan orang hidup di dunia, hidup di akhirat 70 tahun. Berarti kalau kita melaksanakan ibadah puasa 1 hari saja, itu pahalanya sama dengan kita hidup di alam akhirat di surga Allah 70 tahun. Sedangkan kita ketahui 1 hari saja kita hidup di alam akhirat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan kita hidup 1000 tahun. Jadi kalau seandainya
tahun ini para bapak saudara sudah melaksanakan ibadah puasa 29 hari. Hari ini belum selesai. Insya Allah pahala kita 29 hari dikali 70 dikali 1000 tahun. Mudah-mudahan semua puasa kita diterima oleh Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau seandainya satu hari saja kita tidak melaksanakan ibadah puasa, walaupun Allah memberikan jatah hidup kita 1.000.000 tahun, miliar tahun, kita ganti puasa, tidak akan terganti walaupun umur kita diberikan panjangnya 1000, 1.000.000 dan sebagainya. Bersyukur kepada Allah, berkat bimbingan daripada guru-guru kita bisa menyelesaikan ibadah, dan nanti akhir daripada kita menyelesaikan ibadah hari ini, mudah-mudahan semuanya 30 hari ibadah kita diterima dengan pahala 70 dikali 1000. Amin ya rabbal alamin. Jika nanti kita sudah menyelesaikan dengan membuka dengan berbagai macam ibadah yang kita kerjakan, kita menyampaikan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini tandanya kita adalah manusia kecil. Ini tandanya kita adalah manusia yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus kita banggakan dengan kehebatan kita? Harta tidak seberapa, kesehatan tidak seberapa, umur tidak seberapa. Tetapi kalau kita menjadi orang-orang yang nanti di akhir bulan suci Ramadan ini, kita termasuk orang-orang yang la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, kita ketahui bulan suci Ramadan, hadirin yang berbahagia, adalah sahrullah, bulan sucinya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa padalahu min sahur suhuril suhur. Bahwa bulan suci Ramadan adalah sebagai bulannya Allah dan sebagai berkepalanya daripada bulan-bulan yang lain adanya di bulan suci Ramadan. Nah, untuk itu hadirin yang berbahagia, hanya berapa jam lagi, mari bersama-sama. Jangan sampai lepas daripada keimanan kita, jangan sampai lepas pada ketauhidan kita, jangan sampai lepas amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, yang nanti kesemuanya kita akhiri dengan mengucapkan Maha besar Allah, Maha besar Allah, Maha besar Allah. Hadirin yang berbahagia, ada 3 kiat yang efektif untuk kita mengakhiri daripada bulan suci Ramadan, menurut ulama yang bernama Haris Juwaini dari Bandung. Ulama Haris Juwaini dari Bandung ini menyampaikan ada 3 kiat bagaimana kita bisa menjadi seorang yang menjadi la'allakum tattaqun. Yang pertama, hadirin yang berbahagia, jangan lepas terus kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengira bahwa kita sudah mengakhiri daripada bulan suci Ramadan, kita terus tidak melaksanakan taubat, terus kita laksanakan. Kenapa? Taubat ini adalah salah satu senjata penting supaya apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut ulama ini ataupun ulama Haris Juwaini ini, taubat ini adalah benteng pertahanan untuk kita menembus bagaimana kita amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang kedua, hadirin yang berbahagia, walaupun kita merasa ibadah kita di bulan suci Ramadan ada peningkatan, yang biasanya di bulan-bulan lain belum pernah datang untuk melaksanakan ibadah berjamaah di Masjid At-Taubah, di Masjid Al-Huda. Belum pernah melaksanakan pembacaan Al-Quran berjamaah di Masjid Al-Huda. Biasanya di akhir daripada bulan suci Ramadan, kesemuanya sering kita tinggalkan. Kiat yang kedua menurut Haris Juwaini, jangan tinggalkan apa yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan dalam pelaksanaan ibadah-ibadah yang sudah kita kerjakan. Bersedekah, berinfak, bersilaturahim,
terutama bagaimana kita bisa meningkatkan amal ibadah. Jangan tinggalkan, supaya apa? Supaya pelaksanaan kegiatan-kegiatan bulan suci Ramadan juga nanti akan berimbas kepada bulan-bulan yang lainnya. Ini sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Jangan sampai kita dikatakan adalah wa qalilu min ibadah syakur. Kita adalah orang-orang yang sedikit untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menurut Kiai Haji Haris Juwaini, mari bersama-sama. Allah tidak akan menerima amal ibadah kita selama dengan saudara kita, keluarga kita, jamaah kita, guru-guru kita, hati kita masih dengki. Hati kita masih kurang memberi maaf kepada yang lainnya. Apalagi hati kita tidak terbuka untuk bisa memaafkan dan memberi maaf. Nah, salah satunya supaya nanti amal ibadah kita diterima dan nanti kita ketika masuk surga akan dikembalikan ke neraka lantaran kita belum minta maaf kepada saudara kita, handai tolan kita, jamaah kita, dan sebagainya. Sebelum kita berlebaran ke kampung, berlebaran ke sanak saudara kita yang jauh, alangkah baiknya kita berlebaran terlebih dahulu kepada sanak famili kita yang dekat, tetangga kita yang dekat, dikarenakan tingkah laku kita, kehidupan kita, semuanya ada di lingkungan kita yang terdekat dari kita. Supaya apa? Supaya semua amal ibadah kita diterima dan kita termasuk orang-orang yang nanti la'allakum tattaqun. Kalau sudah menjadi la'allakum tattaqun, derajat yang sangat tinggi, pasti Allah akan menggantinya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, bisa melaksanakan ibadah, petunjuk-petunjuk daripada Rasulullah, dan dekat kepada Allah, dan terus melaksanakan ibadah, surga nanti akan menunggu kita. Mudah-mudahan yang hadir pada saat ini, yang terus melaksanakan ibadah, nanti surga menunggu kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Apalagi nanti kita bersama baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Akhir dari bulan Ramadan ini kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama Rasulullah dan jangan lepas terus. Jangan kendorkan ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan tahun berikutnya, bulan Ramadan berikutnya kita bertemukan lagi. Kalaupun nanti kita dalam keadaan wafat, mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin wa hasana bi syariati sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwal haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatimin nabina imamil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi binuri hidayatihi ila yaumiddin amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid.
wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ja'alna da'an mabruran wa zanban maghfuran wa sa'yan maskuran wa amila salihan makbulan wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna minaz zulumati ilan nur. Allahumma ihtim lana bil iman wahtim lana bil islam wahtim lana bi husnil khatimah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal khair Allahumma inna nas'alukal khair Allahumma inna nas'alukal khair hadal yaum hadal majlis farhan masruran wa rizqan kasiran wa halalan mubarakan bi bijahi sayyidatuna Khadijatil Kubra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wallahu hadi ila sawa'is sabil. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Aqimus shalah.